sebagai sentriol. Thymus sebagai kloroplast dan ini sebagai mitokondria. Nah, ini adalah sebagai nukleus dan juga yang terkuning ini sebagai lisosom. Nugget sebagai vakuola, bawang merah sebagai amiloplas. Chlorophyll sebagai badan Golgi, nasi sebagai sitoplasma, dan nori sebagai membran sel. Nama saya Faustin, nama saya Gia. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah nukleus dan juga nukleus. Kenapa kami memilihnya? Memilih memakai telur karena telur itu sangat gampang untuk ditemui, terus mudah dimasak dan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Lalu ada pun fungsinya. Nukleus memiliki fungsi yaitu tempat menjadi pusat penyimpanan sel. Lalu maksudnya pengendali sel. Lalu juga menjadi tempat menyimpan materi genetik. Lalu ada nukleus, dia berfungsi sebagai membentuk RNA dan juga pabrik pembuatan komponen organel ribosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membran sel dan dinding. Membran sel itu berfungsi untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai tempat komunikasi antar sel. Lalu dinding sel berfungsi untuk melindungi sel dari kerusakan, menahan tekanan dari dalam agar sel tidak pecah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ribosom dan juga retikulum endoplasma kasar. Jadi pada ribosom untuk memiliki fungsi di mana tempat terjadinya sintesis atau pembentukan protein. Lalu fungsinya yang kedua adalah sebagai penerjemah poligenetik RNA menjadi rantai asam amino. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu untuk membantu proses sintesis dan transfer protein yang dihasilkan oleh ribosom. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari vakuola dan sentriol. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan zat, sedangkan sentriol berfungsi sebagai pembentukan sel, membentuk silinder serta membentuk flagella dan cilia. Kenapa kami memakai nugget sebagai vakuola? Karena vakuola memiliki bentuk yang sedikit memiliki kemiringan seperti nugget, dan kami memilih sosis untuk menjadi sentriol karena sentriol memiliki bentuk yang bulat seperti sosis. Saya akan menjelaskan sitoplasma dan mitokondria. Di sini sitoplasma merupakan cairan tempat sel berada yang berfungsi untuk menyimpan makanan, cadangan makanan, dan berbagai zat yang dibutuhkan sel. Dan mitokondria adalah tempat respirasi sel yang untuk menghasilkan energi atau ATP bagi sel. Nah, selanjutnya itu ada badan Golgi yang kami gunakan dengan kol karena strukturnya yang berliku dan juga warnanya yang ungu. Nah, ini berfungsi sebagai modifikasi protein dan juga pembuatan beragam polisakarida. Kemudian ada lisosom yang dimana berfungsi sebagai memecah zat yang ditelan oleh sel dan mendaur ulang organel yang terluka. Kemudian yang terakhir ada kloroplast. Kami menggunakan timun karena warnanya yang hijau dan yang berfungsi